Jadi, masih jelas suara ya? Jelas, Pak? Oke. Jadi termasuk terhadap penyelesaian di tenaga non ASN yang yang pendataan di tahun 2022 pernah kita laksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di tahap kedua ini kita perlu sampaikan bahwa sesuai yang tadi kita sampaikan bahwa kewenangan kita untuk mengangkat tenaga kontrak di tahun 2025 sudah tidak diberikan lagi, bahwa tidak boleh ada lagi tenaga kontrak dan bakti murni ataupun apapun bentuknya. Sesuai dengan nomor Undang-Undang ASN di nomor 20 tahun 2023 ini sudah jelas disampaikan bahwa larangannya sudah jelas, pejabat pembina pegawai dilarang mengangkat tenaga pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 berlaku juga untuk bagi pejabat pada pejabat perintah untuk melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Termasuk yang ketiga adalah pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi. Ini ketentuan di penutup juga disampaikan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataan paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini sudah sah dan sudah jelas bahwa tidak ada lagi tenaga kontrak dan tenaga bakti murni ataupun tenaga apapun bentuknya yang ada di Pemkab Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah, kita langsung di seleksi tahap pertama. Ini tahap pertama sudah ujian dan sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi oleh pimpinan bahwa ini siapa aja syarat di seleksi tahap pertama yang sudah berlangsung dan sudah ikut ujian itu mereka P1. P1 itu adalah khusus untuk guru, itu yang sudah lulus pesan grade. Sedangkan yang kedua adalah THK2. Siapa aja THK2? Yaitu guru, nakes, ada dari guru, ada nakes, ada dari teknis. Jadi mereka termasuk prioritas kedua untuk lulus di seleksi P3K tahap pertama. Yang ketiga adalah penataan non-ASN dari guru, nakes, dan teknis yang mendaftar pada seleksi P3K tahap pertama. Itu mereka-mereka yang tiga ini yang diprioritaskan untuk mendaftar di seleksi tahap utama. Dan selanjutnya mereka saat ini sudah ujian, itu yang dilaksanakan di ID, dan teman-teman kita hari ini mereka menunggu hasil ujian. Insya Allah waktunya sekitar tanggal 24 Desember 2024, insya Allah sudah ada pengumumannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini saat ini sudah dibuka seleksi P3K tahap kedua. Berarti yang pendaftarannya akan berakhir di 31 Desember 2024. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini ada 10 hari lagi bagi teman-teman untuk pengelola kepegawaian untuk memfasilitasi teman-teman kita tenaga non ASN yang sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Tadi juga Pak Kaban mengingatkan kita kembali bahwa mohon dibantu teman-teman kita yang sudah bekerja 2 tahun, mohon dibantu dalam hal syarat-syarat itu untuk dimudahkan sehingga mereka tidak eh, lupa ataupun yang sampai mereka ketinggalan untuk mendaftar di seleksi tahap kedua. Jadi siapa aja di seleksi tahap kedua ini sesuai aturan yang disampaikan bahwa ini yang pertama pengalaman bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Berarti mereka yang 2 tahun secara terus-menerus ini tidak masuk dalam penataan. Penataan itu sudah masuk dalam seleksi tahap pertama tadi. Sedangkan di tahap kedua mereka tidak masuk dalam pendataan. Jadi artinya yang bisa mendaftar di tahap 2 ini adalah mereka yang bukan masuk dalam pendataan. Berarti mereka yang bekerja 2 tahun, baik mereka tidak ada kontrak, baik mereka tidak ada honor, baik mereka tidak ada, yang penting mereka sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus atau 4 semester. Yang kedua adalah PPG. PPG ini adalah khusus untuk guru yang mempunyai serdik yang belum atau tidak mengajar. Ini untuk tahap kedua. Jadi tahap ini sudah kita sampaikan surat kepada teman-teman OPD termasuk ke seluruh teman-teman kita tenaga honor. Ini sudah kita sampaikan.
Jadi ternyata di 2 hari kemarin sesuai dengan arahan Pak Kaban yang barusan juga sampaikan sebelumnya, betul sesuai dengan yang Pak Kaban sampaikan. Ternyata dalam beberapa hari kemarin ini ada lagi aturan baru, yaitu keputusan Kep Mempan nomor 634 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Artinya, kami kemarin ikut juga sosialisasi dalam 2 hari kemarin seperti arahan Pak Kaban, ternyata aturannya bertambah. Syarat-syarat mereka untuk tahap kedua ternyata sudah bertambah, makanya perlu kami sampaikan dalam sosialisasi hari ini. Selanjutnya apa aja yang jadi perubahan adapun penambahan di syarat di seleksi tahap kedua. Nah, mereka ini yang sudah pengalaman dua tahun sudah jelas ini sudah masuk yang satu dua yaitu PPG. Ini ada penambahan juga ternyata di tiga ini ada tenaga non ASN yang tidak mendaftar. Jadi tenaga non ASN ini yang tidak mendaftar atau mensubmit ada seleksi ASN. Jadi diingatkan kembali tenaga non ASN yang tidak mendaftar atau tidak mensubmit pada seleksi ASN baik dia P3K maupun dia CPNS. Dia itu siapa tenaga? Tenaga ini yang masuk dalam pendataan kemarin. Apabila mereka sudah masuk dalam penataan, mereka tidak mendaftar di seleksi P3 tahap pertama ataupun mensummit, dan kedua mereka tidak ikut seleksi di CPNS. Nah, mereka bisa mendaftar kembali di tahap kedua. Nah, yang keempat, tenaga ASN yang TMS ADM. Jadi pada saat mereka kemarin, teman-teman kita yang ikut penataan, mereka mendaftar seleksi P3K tahap peserta pertama, ternyata mereka TMS. Ada lebih kurang sekitar 19 orang, mereka tidak lulus area TMS ADM-nya. Kenapa mereka TMS ADM? Yang pertama, cara pemilihan mungkin ada yang salah, yaitu misalnya dia hari ini statusnya punya pendidikannya SMA, dia mendaftar di jabatan guru. Tentunya kita nggak bisa mengakomodir dan itu dinyatakan TMS. Kalau guru tentunya pastinya S1. Sedangkan yang untuk ijazah SMA itu tidak bisa kita terima yang mendaftar di guru. Mereka ini harusnya masuk ke tenaga DM. Sehingga kami TMS pada saat kemarin. Jadi yang kelima, ini kriteria mereka adalah tenaga ASN yang TMS, tenaga non ASN yang TMS, ADM seleksi CPNS yang ikut seleksi CPNS kemarin. Jadi mereka yang memang TMS-nya ADM seleksi CPNS ini bisa mendaftar di tahap kedua. Nah, ini di antara kriteria tambahan yang bisa mendaftar di seleksi tahap kedua. Nanti mungkin akan kita diskusikan. Ada beberapa hal mungkin jadi pertanyaan tentunya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti apabila mereka tidak lulus CPNS sudah ikut SKD dia tidak lulus. Apakah dia bisa ikut P3K kan begitu pasti akan muncul pertanyaan begitu juga dengan tenaga ASN yang memang mereka tidak ada formasi tentunya nanti kita akan diskusikan kembali teman Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini sudah kita jelaskan sedikit, hanya menjelaskan kembali Bapak Ibu sekalian, kalau memang mereka tidak ada formasi, mendaftar di seleksi tahap pertama, mereka bisa masuk tahap kedua. Nanti di depan kami jelaskan kembali Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Selanjutnya dokumen P3K tahap kedua. Ini yang dokumen sudah kita sampaikan di slide di Bapak Ibu lihat sendiri. Ini mungkin sudah pada umumnya sama seperti ini. Yang pada prinsipnya adalah tetap berlangsungnya SPTJM itu yang kami minta, yaitu ataupun surat keterangan aktif satu-satunya lagi. Ini sesuai dengan aturan. Nah, tahapan pengadaan P3K tahun 2024. Ini yang perlu kita mau sampaikan bahwa posisi kita Bapak Ibu sekalian hari ini sudah di tanggal 19 Desember di tahun 2024. Kita punya waktu teman-teman ini untuk mendaftar di seleksi tahap kedua ini sampai dengan 31 Desember 2024. Hanya 10 hari lagi, teman-teman sekalian. Bayangkan dalam 10 hari ke depan itu banyak liburnya, banyak Natarunya. Ini mungkin bisa dimanfaatkan, bisa semaksimal mungkin Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk membantu teman-teman kita untuk mendaftar di seleksi tahap kedua ini. Ini penyelesaiannya akan sampai dengan Juli 2025 baru terjadi pengangkatan P3K untuk tahap kedua.
Ini prosesnya sangat masih panjang, Bapak Ibu sekalian. Makanya kami mengingatkan kembali untuk membantu teman-teman kita yang saat ini sudah bekerja, sudah mengabdi di pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kadang mereka tidak punya status, mereka tidak punya kapasitas, tapi pada prinsipnya mereka sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus atau 4 semester. Dan pada terakhirnya juga kami berharap yang 2 tahun ini betul-betul ini harus real, harus jelas, harus sama-sama orang tahu bahwa yang bersangkutan betul sudah bekerja. Dan Bapak Ibu sekalian mau dimohon juga jangan coba-coba juga mengeluarkan SPTJM ataupun surat keterangan aktif kalau memang dia tidak mencukupi 2 tahun. Karena hari ini banyak kasus di bidang kami di bidang perencanaan, ini sudah menyelesaikan beberapa kasus, termasuk ada beberapa orang tidak aktif, namun yang bersangkutan dinyatakan nilainya tertinggi, dan ini sedang dalam kasus. Jadi kami ingatkan kembali untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, jangan juga coba karena apakah itu saudara, teman, apakah itu anak kepala dinas, apapun orangnya, tolong nanti kalau memang dia tidak bekerja secara terus-menerus 2 tahun dari perhitungan dari saat ini, mohon juga jangan diakomodir. Kalaupun nanti tetap diakomodir dan dinyatakan aktif, kalaupun ada terjadi protes ataupun ketidakpuasan oleh teman-teman tenaga honor yang lain, itu yang bertanggung adalah teman-teman kita yang ada di OPD. Karena yang tahu hari ini yang bersangkutan bekerja, mengajar, itu kan jelas teman yang jelas itu adalah teman-teman kita di OPD itu yang sangat paham terhadap keadaan teman-teman kita yang non ASN tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di pokok substansi di Kepmenpan tersebut yaitu PPK juga harus menganggarkan gaji. Jadi teman-teman nanti diharapkan PPK ini untuk menganggar enggak. Mohon info, tadi tidak ada ini ya, slide-nya tidak bergerak ya. Iya, tidak berjalan tadi slide-nya, Pak. Ini kalau kita kembali ke sini berjalan, Ini udah jalan slide-nya. Tadi yang nggak jalan. Nggak jalan ya? ini udah jalan belum? Ini udah, Pak. Oke. Ini amanah dari ketentuan tersebut bahwa emang PPK ini dalam hal ini Pak Bupati ini harus menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat ASN. Ini menjadi kewajiban Pemkab. Jadi agak ironis juga. Satu sisi pemerintah pusat juga memaksakan diri, sisi yang lain juga kita dipaksa untuk menganggarkan gaji untuk teman-teman tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Yang ke B, apabila pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melalui jumlah pendapat kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran PK paruh P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Selanjutnya adalah bagi tenaga non-ASN sebagai dimaksud pada huruf B, anggarannya dapat disediakan di luar belanja pegawai. Ini mungkin harus secepatnya kita berkoordinasi dengan keuangan untuk anggaran tenaga non-ASN yang dimaksud di sini ada harus disediakan di luar belanja pegawai. Ini teman-teman nanti pengelola kepegawaian mungkin bisa kita tembus, bisa kita ini ke teman-teman kepegawai, ke teman-teman keuangan. Bagaimana kita mensiasati anggaran tersebut untuk disiapkan atau disediakan di luar belanja pegawai. Oke, ini yang sebetulnya ke yang pertama eh, untuk kriteria pelamar P3K. Ini mohon diperhatikan karena ini agak penjelasan ini sedikit. Yang tadi kami sampaikan tadi yang kriteria pelamar tahap kedua ini untuk yang tiga TMS pada seleksi ADM tadi sudah saya sampaikan. Untuk slide-nya jelas ya? Halo, Bapak Ibu, slide-nya jelas ya? Iya Pak, tahapannya jelas. Siap, Jadi Pak, tadi jelas. sudah kami sampaikan bahwa ada 5 tadi kriteria untuk mendaftar di seleksi tahap kedua. Di antaranya ada 3 yang menjadi tambahan yaitu A, B, dan C.
yaitu TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1, TMS pada seleksi ADM pengadaan CPNS, dan belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi mereka-mereka yang ini tidak mendaftar, yang TMS karena memang TMS-nya ADM-nya, TMS-nya di P3K, TMS-nya di CPNS, dan memang mereka tidak melamar atau mensubmit baik di P3K maupun di CPNS. Ini mereka punya jabatan yang sudah di mapping. Mungkin kemarin teman-teman di OPD mendapatkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara terhadap konfirmasi status tenaga non-ASN tersebut. Jadi yang kami kirim surat kemarin, termasuk tidak semua OPD, ada beberapa OPD sudah kami sampaikan bahwa terhadap status tenaga non-ASN tersebut ini sudah di mapping ke dalam jabatan oleh Kemenpan dan BKN. Jadi teman-teman yang memang TMS pada seleksi administrasi pengadaan tahap 1 dan TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS dan belum melamar pada seleksi pengadaan ASN, dan selanjutnya mereka secara mapping, secara sistematis by sistem mereka sudah diarahkan untuk mendapatkan jabatan secara namanya ini jabatan jabatan ini apa? Tumpangan. Jadi jabatan tumpangan ini adalah jabatan untuk sementara, jabatan transit ini untuk disampaikan. Jadi seperti misalnya pengelola umum operasional ini dikhususkan untuk teman-teman kita yang kemarin di penataan non-ASN yang mendaftar di seleksi pertama, mereka tidak ada formasi. Mungkin teman-teman ada yang ijazahnya SD, ada ijazahnya SMP ataupun SLTP. Jadi mereka sudah di mapping oleh Kemenpan dan BKN. Mereka diarahkan untuk mendapatkan jabatan pengelola umum, pengelola umum dan operasional. Sedangkan jabatan untuk operator layanan operasional ini sudah di mapping oleh Kemenpan dan BKN untuk menempati mereka dari pendidikan dari SLTA sederajat. Ini sudah di mapping. Sedangkan yang untuk pengelola layanan operasional itu mereka dari D3. Sedangkan penata layanan operasional mereka di S1, D4. Apapun status mereka di S1 dan 4, mereka yang tidak mendaftar, yang TMS di ADM P3K, yang TMS di ADM CPNS, mereka secara mapping, secara sistem diarahkan untuk jabatan yang 4 yang ada di slide itu, yaitu pengelola umum, operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Dan itu disesuaikan dengan pendidikan mereka. Nah, makanya yang teman-teman yang kemarin mendapatkan surat, mohon dibantu hari ini batas terakhir untuk kita sampaikan ke Kemenpan dan BKN untuk konfirmasi status. Untuk jabatan mungkin teman-teman sudah lihat, itu sudah ada jelas jabatan mereka. Bahkan surat yang kami kirimkan lampiran itu sudah ada jabatannya. Itu jabatan tidak bisa dihapus, dan jabatan tersebut tidak bisa di apa istilahnya itu sudah ini di mapping oleh teman-teman Kemenpan dan BKN. Jadi Bapak Ibu, surat yang kami kirimkan kemarin mohon untuk jangan ditambah. Itu data dari BKN, dari Kemenpan dan BKN. Kami tidak mau ketak-katik, itu data berdasarkan informasi by system dari Kemenpan dan BKN. Oke Bapak Ibu, itu dulu sementara yang bisa kami sampaikan. Untuk hal yang lain, mari kita sama-sama kita diskusikan, mari sama-sama kita mungkin berargumen ataupun menanyakan boleh, mau diskusi juga boleh. Ada hal yang memang kira-kira yang belum jelas, boleh disampaikan di dalam Zoom meeting ini. Waktu dan tempat kami persilakan, siapa yang mau bertanya silakan. Halo, Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya silakan. Ditonton Pak Mu? Tes 1 2. Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pengelola kepegawaian, baik Asubag
maupun stafnya terkait dengan akan dilaksanakannya seleksi untuk P3K tahap 2 yang non database PKN. Beberapa hal yang perlu saya ingin ketahui. Pertama adalah terkait dengan sistem pendanaan. Karena itu fungsi kami di keuangan ya. Sistem pendanaan yang selama ini dalam bayangan kami itu setiap SKPD apakah sudah pernah mengusul ke dalam konteks ini TAPD ya, TAPD tim pemerintah, tim anggaran pemerintah Jawa Utara. Jadi dalam konteks ini supaya kami pihak BPKD menganggarkan berapa jumlah kekuatan daripada masing-masing SKPD. Nah, selama ini yang kita ketahui adalah adanya jumlah tenaga kontrak yang tercantum dalam APBD. Nah, dengan adanya seleksi tahap pertama, kemudian saat ini akan dilanjutkan ke tahap kedua. Sementara formasi tahap pertama sudah kita ketahui rata-rata per SKPD mendapat 3 orang peserta yang akan menjadi P3K penuh waktu. Nah, karena masing-masing SKPD atau dinas badan yang mempunyai lebih daripada 3 orang itu atau yang lebih daripada yang lewat seleksi P3K nanti itu otomatis akan menjadi paruh waktu. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah mereka ini yang paruh waktu nanti tetap menjadi sebagai ASN yang akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai P3K. Terus yang kedua, sistem penggajiannya mereka ini apabila jumlah yang ada saat ini tidak diakomodir dalam DPA masing-masing SKPD. Bagaimana solusi nantinya terhadap pemberian honor mereka itu. Yang ketiga, mungkin ini terkait dengan besaran yang akan diberikan untuk mereka, apakah kita harus mengacu kepada UMR atau dengan nama lainnya, atau tetap seperti dana selama ini yaitu 7,5. Nah, terus satu lagi Pak, yang perlu sangat ingin saya ketahui, mekanisme pelaksanaan untuk tenaga seleksi tenaga P3K non BKN. Itu kan minimal masa kerjanya 2 tahun. Kalau misalnya 2023, 2024 putus, nah artinya mereka 2022 sudah mundur. Sementara sebelumnya dari 2020 sampai 2023 dia itu aktif. Bolehkah dia itu mengajukan kembali sebagai peserta untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 ini? Demikian Pak, beberapa dulu yang saya sampaikan. Mohon tanggapannya atas jawaban. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TPP. Oke, salam BPKD juga. Terima kasih Pak Bos, alias Pak Darwin, Pak Kasubag Kepegawaian di BPKD. Mohon dialih Ibu suaranya Ya. untuk admin untuk bisa off-kan. Oke, makasih Pak Darwin atas pertanyaannya. Lumayan juga nih pertanyaannya, ada kisaran 5 Pak Darwin, tapi nggak apa-apa. Yang penting pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk paruh waktu kita baru hari ini mengenal dalam bentuk KPM-PAN, yaitu keputusan Kementerian PAN-RB. Jadi baru dalam bentuk penulisan, yaitu paruh waktu. Adapun mekanisme dan ketentuan serta regulasinya sampai saat ini belum ada. Bagaimana bentuknya paruh waktu tersebut? Karena aturannya belum ada. Jadi hari ini sebetulnya yang kami pahami dalam hal penyelesaian tenaga non-ASN yang ada di Pemkab, pemerintah kabupaten kota termasuk kita di Aceh Utara hari ini adalah ini semaksimal mungkin di tahun 2025 itu tidak lagi tenaga honor. Jadi pemerintah sebetulnya
wajibkan itu untuk menyelesaikan tenaga kontrak ini di tahun 2024. Artinya Bapak Ibu sekalian, sebagian teman-teman kita yang sudah mendaftar di tahap pertama dan nanti dinyatakan mereka lulus, berarti mereka mengisi jabatan yang sudah tersedia di OPD kita masing-masing, yaitu ada 1.110 formasi. Itu mereka akan mengisi di jabatan tersebut bagi yang mereka mendapatkan formasi. Bagi di P3K tahap pertama, bagi mereka yang tidak lulus ataupun yang tidak mendapatkan formasi tersebut dan mereka akan dipertimbangkan, begitu bahasanya mungkin, dipertimbangkan diangkat menjadi tenaga paruh waktu. Dan hari ini yang menjadi PR kita bersama adalah sesuai dengan amanah tadi ketentuan Kemenpan tersebut bahwa ini anggaran gaji ini harus kita sesuaikan. Jadi jangan misalnya ditaruh harus di posisi tadi disampaikan bahwa harus memang di rekening tertentu untuk tenaga honor sehingga bisa dianggap menjadi tenaga paruh waktu. Jadi masalah tenaga paruh waktu ini sampai saat ini belum ada kejelasan dan belum ada ketentuan seperti apa bentuknya, jamnya seperti apa, gajinya seperti apa, kita belum tahu. Yang ada sudah disampaikan bahwa bagi mereka yang tidak lulus tahap pertama, mereka dipertimbangkan menjadi tenaga paruh waktu. Jadi secara skenario-nya, secara doktrinnya, jadi tahap pertama P3K, sebagian yang mendapatkan promosi mereka akan diangkat dalam bulan 1 ini, insya Allah secepatnya. Bagi mereka yang tidak mendapatkan promosi, mereka dipertimbangkan menjadi tenaga paruh waktu. Itu mungkin poin yang pertama. Poin kedua adalah mereka yang mendaftar di tahap kedua. Nah, poin kedua, mereka mendaftar di tahap kedua, di P3K tahap kedua. Di tahap kedua ini adalah tentunya mereka tadi sudah diakomodir. Mereka yang tidak mensubmit, yang tidak mendaftar, mereka yang TMS ADM P3K, mereka yang TMS ADM CPNS, mereka boleh mendaftar kembali, diizinkan kembali untuk mendaftar P3K di tahap kedua. Kenapa diizinkan di tahap kedua? Karena jangan sampai teman-teman yang tidak didaftar di tahap pertama ini mereka datanya akan hilang. Makanya kemarin kami kirim surat ke OPD untuk mengkonfirmasikan kembali status mereka. Nah, setelah teman-teman yang tidak mendaftar di tahap 1 ataupun TMS, itu mereka mendaftar di tahap kedua. Tentunya pada saat mereka daftar kedua, ini banyak formasi yang sudah penuh. Ya, formasi yang penuh tersebut tentunya nggak bisa diisi oleh teman-teman kita di tahap kedua, kecuali ada formasi kosong. Dalam hal ini, kalau memang mendapatkan formasi kosong dan teman-teman itu mendaftar di seleksi tahap kedua itu mendapatkan formasi, itu mungkin akan dilaksanakan seleksi. Tapi bagi yang tidak mendapatkan formasi, mereka nanti di mapping akan memilih jabatan yang 4 tadi disampaikan tadi sesuai dengan pendidikannya. Ada SD, ada SMP, ada SLT, ada D1, itu akan di mapping secara otomatis oleh Kemenpan dan BKN, dan itu tidak ada ujian lagi. Jadi mereka yang sudah disampaikan tadi tidak ada ujian lagi, kecuali mereka memilih formasi. Itu kalaupun ada formasi yang kosong, baru mereka akan dilaksanakan ujian P3K tahap kedua. Tapi kalau misalnya mereka menempati formasi di mapping oleh BKN, termasuk salah satu tadi jabatannya adalah jabatan yang sudah di mapping tadi itu pengelola umum, operator, pengelola layanan, dan penata layanan, ini mereka di mapping oleh BKN dan mereka secara tidak langsung mereka akan dipertimbangkan langsung menjadi tenaga paruh waktu 2025. Nah, besaran gaji, tadi pertanyaan Pak Dari juga, besaran gaji sementara tentunya sepertinya masih sesuai dengan tenaga kontrak kemarin. Bahkan ada sebagian teman-teman kita yang dipertimbangkan diangkat tenaga paruh waktu ke depan itu belum ada gaji. Nggak ada gaji sama sekali. Bahkan mereka yang ada gaji hari ini adalah tentunya tenaga kontrak dan bakti murni, kan begitu. Ada prinsipnya. Jadi teman-teman kita yang lain itu yang akan dipertimbangkan menjadi tenaga paruh waktu, kemungkinan mereka nggak ada gaji. Cuma yang mekanisme hari ini kita tetap masih memantau informasi dari pusat bagaimana teknik untuk paruh waktu tersebut. Nah, kita belum tahu hari ini bagaimana bentuk pengajiannya, bagaimana honor mereka, bagaimana terhadap kinerja mereka, bagaimana terhadap pelaksanaan kegiatan mereka. Kita belum tahu hari ini karena baru bunyi di Kemenpan tersebut itu dipertimbangkan menjadi tenaga paruh waktu yang tidak lulus seleksi tahap pertama dan seleksi tahap kedua. Itu mungkin Pak Darwin. Dan selanjutnya masalah honor putus.
di ketentuan disebutkan itu 2 tahun secara terus-menerus. Secara terus-menerus diartikan bahwa 2 tahun dari saat ini. Berarti diperkirakan berarti di Desember ataupun di Oktober di tahun 2022 sampai tahun 2024 ini dia aktif bekerja secara terus-menerus, dia hadir selalu, dia bekerja dan secara maksimal dan secara hakikatnya dia bisa diberikan surat keterangan aktif. Kalau misal dia tahun 2022 sebelum dia aktif dan selanjutnya tahun 2022 sampai 20 Tadi kayak dia gini nggak posisinya. aktif, dia nggak aktif, itu kalau misalnya untuk asumsi kami di sini dia dinyatakan tidak aktif. Yang aktif itu bukan belakang 2022 ke sini, terus secara terus menerus 2 tahun diambil, 2 tahun secara terus menerus. Makanya kebijakan itu yang lebih tahu adalah dinas terkait dalam hal ini. Makanya tadi saya sampaikan, tolong itu harus fair, tolong itu harus adil. Tolong juga harus jelas-jelas independen. Kita tidak ada kepentingan di situ. Kalau memang mereka aktif bekerja 2 tahun secara terus-menerus ataupun 4 semester, itu wajib kita berikan surat keterangan aktif dan wajib kita buat surat SP3 terhadap yang bersangkutan. Itu menurut pendapat kami, Pak Darwin, untuk terhadap eh, honor terhadap masa kerja mereka dinyatakan 2 tahun secara terus-menerus atau 4 semester tanpa putus. Itu mungkin Pak Darwin sementara. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan, atau yang mau bertanya, silakan. Ini Pak Mul. Oh, siap Pak Hasanul. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Ibu pengelola kepegawaian. Izin menanyakan terkait khusus formasi dokter gigi. Formasi dokter gigi, menurut informasi yang sudah terdata pada gelombang pertama itu hanya 1 orang, Pak Mul. Sementara kita buka formasi ada 11 orang. Sangat sedikit pendaftarnya, dikarenakan kita punya dokter gigi tapi masa kerjanya masih kurang dari 2 tahun. Kemudian ada juga dokter gigi yang sudah mengikuti CPNS di kabupaten lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh atau ada kebijakan lain khusus untuk dokter gigi ini, mereka yang aktif di kabupaten lain, misalnya dia aktif di Aceh Timur sebagai Nusantara Sehat, mendaftar di Kabupaten Aceh Utara. Kalau tahun sebelumnya dibolehkan aktif di kabupaten lain, tapi memilih formasi Aceh Utara. Mohon penjelasannya, Pak. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sanul. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini khusus untuk dokter gigi Pak Sanul ya. Jadi untuk dokter gigi ini sama status dan ketentuan secara nasional bahwa pengalamannya tetap 2 tahun secara terus-menerus dia mengabdi dan bekerja di Kabupaten Aceh Utara. Artinya betul tahun yang lalu itu pemerintah pusat melalui melalui peraturan itu Kemenpan itu membolehkan memang tenaga non ASN yang bekerja di kabupaten lain dan mendaftar di kabupaten yang berbeda itu dibolehkan. Yang penting masa kerja mereka itu aktif, itu betul. Untuk seleksi P3K tahap pertama dan tahap kedua, Pak Sanul, itu tidak ada lagi celah seperti aturan seperti itu. Tetap yang mendaftar itu harus di instansi sendiri. Maksud instansi sendiri atau kabupaten kota sendiri. Jadi apabila dia ingin mendaftar di Kabupaten Aceh Utara, baik dia dokter gigi ataupun tenaga teknis lainnya atau nakes lainnya, dia harus bekerja di Aceh Utara secara terus-menerus 2 tahun atau 4 semester dan selanjutnya baru dia bisa mendaftar di Kabupaten Aceh Utara. Mengenai masalah dia baru setahun karena kita butuhnya, karena memang hari ini sangat butuh tenaga dokter gigi khususnya, tetap aturannya harus sama Pak Sanul. Sudah kita tanyakan juga ke BKN bahwa mereka harus 2 tahun. Kalau memang setahun, bahkan 6 bulan, itu kami sudah ajukan pertanyaan ke BKN, itu berlakunya sepertinya umum, tidak hanya khusus untuk ini, untuk dokter gigi. Jadi berlaku umum sama semua, siapapun mereka yang mendaftar itu aturannya sama, tetap 2 tahun. Itu Pak Sanul jawabannya. Terima kasih. Baik, Pak.
Ada yang lain? Di Stanpan, Pak Mul. Lanjut, Bu Sekdis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabit. Eh, yang ingin kita tanyakan, pertama terkait formasi jabatan yang tadi Pak Mul sampaikan sudah habis atau sudah terisi. Nah, kita ketahui bahwa di Dinas Pertanian dan Pangan itu kemarin ada formasi penyuluh pertanian. Yang kemungkinan pada seleksi tahap 1 itu kan sudah terpenuhi Pak Mul. Eh, sudah terisi gitu kan. Yang submit sekitar 48 orang untuk formasi yang disediakan kemungkinan kan sudah terisi. Nah, kita punya pegawai non ASN yang tidak terdata di BKN tetapi aktif 2 tahun, artinya 4 semester di Stanpan dan memiliki SK. Kebetulan latar belakang pendidikannya juga sarjana pertanian. Apakah masih bisa melamar di formasi penyuluh pertanian ataukah melamar di jenis jabatan yang 4 tadi karena kebetulan sarjana mungkin di penata layanan operasional. Ini gimana Pak Mul? Oke, terima kasih Bu Sekdis. Pertanyaan sangat tajam sekali ya. Oke, makasih. Betul, untuk seleksi tahap pertama itu sudah di 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 apa istilahnya disampaikan bahwa sudah penuh untuk formasi di penyuluh pertanian. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Sekdis, dalam hal ini untuk penyuluh pertanian di saat dia posisinya formasi sudah penuh dan dia hari ini masih ada ASN yang sudah bekerja 2 tahun dan belum mendaftar, itu dimungkinkan untuk mendaftar di seleksi tahap kedua ini. Kalaupun dia misalnya menempati posisi formasi yang sudah penuh dan itu secara sistem itu masih diizinkan, berarti masih bisa mendaftar, Bu Sekdis. Masalah dia nanti ikut seleksi dia mengisi formasi tersebut apabila itu formasinya eh, masih kosong. Kalaupun formasi itu masih masih artinya penuh, itu apakah nanti secara sistem itu dialihkan ke tempat lain sesuai dengan 4 formasi tadi, itu nanti sistem yang mengalihkan Bu Sekdis. Kalaupun dia formasi masih kosong, sistem juga yang akan memberikan mereka untuk mengikuti ujian seleksi tahap kedua. Karena kita saat ini kan belum tahu karena belum ada pengumuman. Setelah ada pengumuman kita baru baru tahu bahwa oh ternyata ada beberapa formasi yang kosong dan itu bisa diisi oleh peserta seleksi di tahap kedua ini. Nah, kalaupun nanti mereka penuh secara formasi keseluruhan, mereka akan diarahkan secara mapping mungkin akan mengisi jabatan yang 4 tadi. Pada prinsip begini mungkin Pak Sekdis, Bu Sekdis, prinsipnya adalah teman-teman kita yang hari ini sudah bekerja itu harus ada data dulu. Nah, harus ada data masuknya. Data apa merekanya? Yang pertama masuk dalam K2. Nah, kita ingat dulu ada K2 dulu. Selanjutnya mereka masuk kemana lagi? Setelah mereka masuk K2, mereka masuk dalam penataan non-ASN, dalam penataan non-ASN tahun yang kemarin, yang tahun 2021. Nah, mereka sudah punya data K2, sudah ada di BKN. Data pendataan masuk di BKN. Makanya di pendataan yang kedua yang ada di BKN, sebagian ada yang tidak daftar. Sebagian ada yang tidak ada yang TMS. Nah, sudah disampaikan waktu itu, tolong jangan dibuat 2 akun. Artinya, pilih aja satu, mau ikut PNS atau 3K. Karena hanya satu orang teman-teman yang hasil pendataan kemarin hanya satu bisa ikut. Mau pilih P3K atau milih CPNS. Ternyata teman-teman kita banyak yang ikut CPNS. Makanya jangan heran hari ini teman-teman yang sudah ikut CPNS yang sudah lulus yang sudah mendaftar di P3K lulus ADM dan mendaftar di CPNS lulus ADM dan mereka ikut SKD dan dinyatakan tidak lulus di CPNS dan dia tidak bisa mendaftar di seleksi tahap kedua ini. Nah, jadi pada prinsipnya sebetulnya pemerintah hari ini mereka pegang data hari ini. Data apa? Data pertama adalah K2, itu sudah dia ada di BKN. Data kedua ada data pendataan. Mana datanya? Yang mendaftar yang diambil. Yang tidak mendaftar dipertanyakan hari ini. Makanya kami kirim surat ke OPD kemarin. Status mereka yang tidak mendaftar nih. Kemana mereka? Ada yang meninggal mungkin karena pendidikan SD-nya mungkin karena tidak ada formasinya. Nah, pada terakhirnya Bapak Ibu sekalian, ini diharapkan teman-teman mendaftar. Makanya pada pemerintah pusat tidak mengarahkan Bapak Ibu yang penting mendaftar.
di jabatan mana aja? Di jabatan sesuai dengan formasi tentunya. Nah, jabatan data-data kedua, data pendataan, data seleksi tahap pertama, data tahap kedua ini akan menjadikan sebagai sumber data oleh BKN untuk dijadikan dipertimbangkan sebagai tenaga paruh waktu yang tidak lulus. Itu mungkin Bu Sekdis pada harapan kita terakhir. Ya Bu Sekdis ya. Baik, Pak Mul, terima kasih. Boleh satu lagi, Pak Mul? Oh, dua juga boleh. Oh, satu aja. Nanti kenyang kali kalau dua. Jadi kan terkait non ASN yang kemarin mencoba mendaftar membuat akun untuk CPNS. Tapi kan TMS nih. Nah, kemudian sekarang kan mereka ingin mengikuti seleksi tahap 2 karena mereka mungkin ada yang terdata di BKN, tapi TMS waktu CPNS. Sementara akun tuh kan masih belum aktif, Pak ya, masih mohon maaf, NIK sekian-sekian sudah pernah terdaftar. Itu bagaimana ya, Pak? Iya. Oh. Terima kasih Bu Teknis. Kami ada beberapa persyaratan yang bisa kami penuhi untuk teman-teman kita yang TMS di CPNS mungkin Bu Sekdis itu ya. Kami akan penuhi itu apabila teman-teman itu tolong yang kami kirimkan surat ke OPD yang surat kemarin termasuk lampiran itu ada beberapa nama-nama teman-teman kita non ASN yang memang tidak mendaftar. Dan TMS baik dia P3K baik dia ADM CPNS itu kan ada nama-nama itu kalau nggak salah saya Bu Sekdis ya. Nah, ada nama-nama bersangkutan ini, kami secepatnya hari ini tolong dikirim ke kami kembali. Kami akan membuat data lagi, akan menyampaikan ke Kemenpan dan BKN, termasuk kami harus buat SPT-nya juga. Siapa yang tantangan? Itu Pak PJ, Bupati Aceh Utara atau Pak Sekda. Kami harus menyampaikan bahwa teman-teman yang terdaftar dalam penataan non ASN dan mereka hari ini yang TMS di CPNS, di ADM CPNS, dan TMS di P3K, dan mereka yang tidak mensubmit, mereka ternyata masih aktif hari ini dan akan mendaftar di seleksi tahap kedua. Rasa kami sudah nyatakan surat tersebut ke BKN dan Kemenpan, kami uploadnya SPT-nya baru nanti bisa mendaftar teman-teman kita yang tadi Ibu Sekdis tanyakan. Nah, kalau data itu semakin lama dikirim ke kami semakin sulit untuk kerja efektif. Jadi teman-teman, karena hari ini waktu sangat singkat, kita butuh hanya 10 hari lagi. Kami yang kami kirimkan surat kemarin, termasuk Dinas Pendidikan nih. Dinas Pendidikan mohon ada 600 lebih kalau nggak salah. Itu mohon secepatnya dikirim hari ini ke kami. Kami nanti kirimkan data tersebut ke Kemenpan dan BKN. Dan kami harus buat SPTM sehingga dibuka. Nah, baru dibuka. Setelah dibuka, baru teman-teman bisa mendaftar. Kalau itu kami tidak mengeneratnya SPTJM dan hal-hal lampiran tersebut, Kemenpan dan BKN itu tidak membuka teman-teman yang TMS untuk mendaftar di seleksi tahap P3K tahap kedua. Oke, Bu Saidis? Oke, Pak, setengah lagi. Oke, Nah, boleh. bagaimana dengan non ASN yang dia tidak terdata di BKN tapi aktif 2 tahun di Stanpan, kemudian kemarin dia ikut CPNS. Nah, ini kan mau daftar seleksi tahap 2. Sementara akunnya juga kondisinya masih kayak tadi. Ini gimana Pak Mul? Apakah kami harus menyurati juga ke BKPSDM? Kalau memang tidak masuk pendataan dan dia sudah bekerja 2 tahun, itu kami nggak punya kewenangan. Karena kalau bagi mereka sudah punya bekerja 2 tahun, seharusnya kan bisa didata untuk P3K, untuk bisa daftar untuk seleksi CPNS, P3K. Sedangkan yang bersangkutan kan mendaftar sendiri di CPNS tanpa ada status di Pemkab Kabupaten Aceh Utara. Dia tidak masuk pendataan, dia tidak masuk K2, dia tidak masuk juga P1, dia tidak masuk juga dalam tahap syarat dan dia sepertinya ya lepas dia hanya bekerja aja 2 tahun. Jadi kami itu nggak punya data kalau hal tersebut untuk mendaftar di seleksi tahap kedua. Namun Bu Sekdis, dicoba aja kalau yang bersangkutan bisa mendaftar di P3K tahap kedua ini berarti alhamdulillah kalau memang dia tidak bisa mendaftar berarti sudah di blacklist karena hari ini satu sistem satu data. Sudah disampaikan bahwa kalau kita ini harus membuat pilihan mau mendaftar di CPNS maupun di P3K. Oke lah teman-teman yang umurnya kira-kira masih muda, masih gesit, masih kuat, mungkin fisiknya, otaknya masih kuat, mungkin mencoba di CPNS. Padahal sudah diingatkan tahun ini itu tidak ada lagi, tahun depan tidak ada lagi tenaga kontrak. Jadi
maksudnya mau dihabiskan itu tenaga non ASN yang ada di PMK kabupaten kota itu tujuannya adalah satu data. Pokoknya teman-teman mendaftar aja dulu. Yang mendaftar di CPN di P3K dan dia dinyatakan tidak lulus dipertimbangkan untuk angkat menjadi tenaga paruh waktu. Cuman dengan mekanisme kami nggak tahu. Karena hari ini bagi kami di pengembangan, di perencanaan pengembangan, 2 hari pun kami insya Allah besok mungkin 2 hari lagi udah beda aturannya. Jadi kami hari ini masih menunggu bagaimana formatnya untuk tenaga paruh waktu, bagaimana format gajinya, bagaimana format ketentuan kinerja lain. Kami masih menunggu informasi dari Kemenpan. Jadi 2 hari itu sangat bermakna bagi kami, apalagi 10 hari. Itu mungkin Bu Sekdis, kita sudah sampaikan, dia tidak ada data yang bersangkutan, kita pastikan kan, dia tidak masuk pendataan. Tapi kalau dia masuk pendataan, dia mendaftar di CPNS, dan dinyatakan dia sudah mengikut SKD namun tidak lulus, itu nggak bisa juga daftar di seleksi tahap ini, dan data dia sudah juga off kan, dia dari BKN. Tapi kalau dia TMS karena ADM di CPNS, dia bisa mendaftar di seleksi kedua. Namun dia tentunya dari hasil pendataan itu, Bu Sekdis. Terima kasih, Bu Sekdis. Baik, Pak Kabid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana yang lain, Bapak Ibu sekalian? Kita Assalamualaikum Pak, saya dari BPKD. BPKD lagi ya, BPKD lagi ya. Iya Pak, nih saya kan mau menyampaikan keresahan hati rekan-rekan yang P3K kemarin, yang tes P3K kemarin yang belum lulus gitu. Jadi mereka ini kan bertanya, apakah mereka ini yang belum lulus itu kan memang di dalam ketentuannya akan diangkat menjadi tenaga pegawai dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah mereka ini secara otomatis nantinya akan diangkat menjadi pegawai paruh waktu di tempat awal mereka bekerja, ataukah di tempat yang mereka daftar untuk ujian P3K, ataukah ada mekanisme atau teknis tertentu untuk mereka seperti daftar ulang misalnya? Gitu. Oke, terima kasih, Dik Maya. Terima kasih, Bu. Iya Pak, Iya, tadi juga dari BPKD sudah juga bertanya dari Pak Darwin. iya. Mudah-mudahan nanti Pak Darwin bisa menjelaskan teman-teman kita yang lain yang ada di BPKD. Namun nggak apa-apa, kalau memang ada pertanyaan, tetap kami akan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk yang di kata-kata memang paruh waktu, sebetulnya kata-katanya dipertimbangkan. Bunyinya itu bukan diangkat secara otomatis, dipertimbangkan diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu, itu mungkin bunyinya lebih dan kurang. Adapun mekanisme ke depan, bagaimana bentuknya, kinerjanya, penempatannya, gajinya, termasuk hal-hal teknis lainnya dan teknik lainnya, sampai saat ini belum ada, Ibu. Tapi bagi kami 2 hari, 3 hari ke depan itu sangat bermakna. Bisa aja 3 hari, 4 hari ke depan itu ketentuan langsung turun. Langsung kami bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti kita laksanakan lagi Zoom meeting seperti ini. Cuma yang paling penting menurut saya anggaran ini. Anggarannya harus kita sesuaikan. Karena dikhawatirkan tahun 2025 di kemungkinan itu teman-teman kontrak. Kita itu nggak bisa untuk mendapatkan gaji kalau memang masih yang bunyinya diperuntukkan untuk membayar tenaga honor. Itu kemungkinan nggak bisa diampra. Yang kedua, untuk SK kontrak juga kita tidak ada lagi pengangkatan. Jadi teman-teman yang ada SK kontrak dan bakti murni itu mungkin menjadi sebuah catatan, tapi hanya mungkin bentuk penggeresan uang mungkin yang bisa kita laksanakan. Bapak Ibu bayangkan teman-teman kita yang dipertimbangkan diangkat menjadi tenaga paruh waktu dan dia tidak ada honor di tahun 2024, nggak ada honor di tahun 2003 dan dia tidak ada honor sama sekali. Dia hanya bekerja saja 2 tahun ataupun 4 semester dan dia tidak sama sekali tidak honor. Itu mungkin akan menjadi kendala juga kita ke depan. Tapi pada prinsipnya masalah penggajian, masalah anggaran itu mungkin menjadi kebijakan pimpinan. Nanti kita laporkan ke pimpinan karena ini bukan menjadi tugas kita. Adapun tugas kami di sini adalah bagaimana menyampaikan bahwa ini dalam hal pengadaan seleksi P3K tahap pertama dan tahap kedua diharapkan teman-teman untuk mendaftar. Yang penting datanya sudah masuk di tahap pertama,
dan sementara mereka ujian. Yang kedua adalah mereka sudah mendaftar di tahap kedua, dan mereka jelasnya banyak yang nggak bisa daftar tahap kedua. Makanya pemerintah melalui Kemenpan dan BKN membuat keputusan terbaru, yaitu ketentuannya bahwa mereka yang tidak mendaftar, tidak submit, baik CPNS maupun P3K, mereka boleh mendaftar di tahap kedua. Dan mereka yang TMS, ADM di P3K, itu boleh mendaftar di tahap P3K tahap kedua. Dan mereka yang mendaftar di CPNS, tapi dia TMS di ADM, bisa mendaftar di seleksi tahap kedua. Tapi siapa mereka? Itu mereka yang punya data penataan non-ASN di tahun 2021 yang lalu. Itu mungkin Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita tunggu aja ketentuan paruh waktu seperti apa, penempatan apa seperti apa juknisnya. Kami sampai ini bukan tidak menjelaskan, kami belum ada informasi arah ke situ, belum ada kejelasan arah ke situ. Yang jelas, setelah informasi yang Bapak Ibu dapatkan, insya Allah kami bisa sampaikan apabila itu sesuai dengan surat keputusan ataupun surat dari Kemenpan maupun BKN. Selama surat itu tidak valid dan tidak disampaikan ke kami insya Allah tetap tidak bisa menyampaikan karena kami tidak tahu apakah itu dari TikTok, apakah itu dari YouTube, apakah itu hanya sumber dari beberapa menteri. Kami tidak bisa menjadikan sebuah landasan ketentuan hukum itu. Apabila surat itu sudah resmi dikirim dari BKN maupun dari Kemenpan, itu baru bisa kami jawab. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Iya, baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh Oke, bertanya, Pak Mul? silakan Bu, silakan. Aku persilakan buat dirimu, silakan. Iya. Jadi ini Dewi dari Dinas Pertanahan mau nanya yang masih galau ini yang gagal diikut CPNS, apakah nasib mereka tuh gimana? Apakah langsung ke paruh waktu atau melayang-melayang gitu? Kok seleksi kedua kan nggak bisa ikut karena nggak ini kan, karena udah terdaftar di CPNS kan? Jadi dia gagalnya di SKD-nya itu Pak Mul. Kayak mana nasibnya tuh? Oke, terima kasih Bu. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini tadi kami sudah jelaskan juga sebetulnya yang memang TMS di ADM dan yang pertama dia statusnya pendataan ya. Statusnya dia pendataan non-ASN. Dia mendaftar di CPNS. Kalau dia misalnya TMS di ADM, dia masih berkesempatan bisa mendaftar di seleksi P3K tahap kedua. Tapi kalau dia misalnya gagalnya di SKD, dia tidak punya kesempatan untuk mendaftar di seleksi tahap ketiga, tahap kedua. Berarti statusnya sebagai apa? Dia nggak ada data lagi. Itu menjadi PR yang pada saat itu sudah kami sampaikan bahwa emang harus memilih mau daftar di CPNS atau P3K. Jadi teman-teman kita yang mendaftar CPNS, mendaftar di P3K yang saat ini tahap pertama sudah berlangsung, kita menunggu pengumuman, dan dia dinyatakan misalnya tidak lulus sebagai tenaga P3K. Nah itu dipertimbangkan yang bersangkutan untuk diangkat menjadi tenaga paruh waktu. Tapi kalau teman-teman gagal di di CPNS itu tidak ada kata-kata dipertimbangkan paruh waktu karena tidak ada hubungan. CPNS adalah umum, fresh graduate, mereka mendaftar dari berbagai kabupaten kota. Silakan, semua punya hak yang sama. Yang penting semua warga negara Indonesia berhak mendaftar di CPNS di kabupaten kota. Sudah sampaikan, diingatkan bahkan jangan mendaftar yang buat 2 akun. Ya kan, pada saat itu mau daftar CPNS atau P3K. Disitulah kita punya pilihan. Bisa kita memilih, berarti ya kita berarti harus siap menjadi komitmen tersebut terhadap konsekuensi sudah disampaikan sebelumnya. Itu mungkin Ibu Kasubag. Pak Mul mau bertanya, Pak Mul. Oh, silakan Ibu Dewi, Inspektorat, silakan. Iya, Pak, ini kan untuk tahap 2. Untuk tahap 2 itu eh, apa khusus untuk yang memang sudah terdata di dalam database BKN atau memang misalnya ada yang di sekolah atau di mana itu kan ada yang murni ya, murni misalnya cuma SK kepala dinas aja gitu. Itu gimana Pak Mul? Iya, terima kasih Bu Dewi. Dalam hal ini kami sampaikan kembali, sebetulnya sudah saya jelaskan juga tadi beberapa kali. Mungkin 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 ada hal yang lupa ataupun luput. Kami sampaikan bahwa dalam hal ini itu
SK itu bukan sebuah pegangan dalam seleksi tahap kedua ini. Yang bunyinya Kemenpan itu disebutkan 2 tahun secara terus-menerus mereka sudah bekerja. Jelasnya mereka aktif, jelasnya mereka hadir setiap waktu, jelasnya mereka tidak masuk dalam pendataan, Ibu. Kenapa nggak masuk penataan? Karena penataan non-ASN itu dilaksanakan tahun 2022, kalau saya tidak salah, itu diambil data di tahun 2020 terakhirnya. Berarti dia bekerja pada saat penataan non-ASN itu, dia bekerja di tahun 2020, 2029, 2019, dan 2018 kalau nggak salah saya. Bukan data terbaru pada saat diambil. Jadi sudah bekerja di 2 tahun sebelumnya dia dihitungnya. Jadi sedangkan di seleksi tahap kedua, P3K tahap kedua ini, mereka tidak masuk dalam pendataan, diberi kesempatan gitu, mungkin bunyinya lebih kurang, diberi kesempatan untuk mendaftar dalam seleksi P3K tahap kedua. Nah, tentunya di sini kita harus fair. Itu dia, pimpinan juga harus sangat paham siapa yang sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Bukan untuk memberi kesempatan yang tidak bekerja, untuk mencatut namanya. Ini yang kita kita batasi. Nah, ini akan terjadi suatu saat ke depan. Kalaupun ada terjadi teman-teman protes, misalnya yang bersangkutan tiba-tiba lulus misalnya. Padahal yang bersangkutan tidak pernah bekerja, tapi ada surat keterangan aktif, ada SPT yang dibuat oleh pimpinannya. Ini kalau ini terjadi, mohon maaf, ini bisa diproses secara hukum. Karena sudah disampaikan 2 tahun secara terus-menerus, jelasnya itu tadi sudah disampaikan. Minimal kan Oktober 2022 sama dengan Oktober 2020. Dia 2 tahun secara terus-menerus. Berarti kan dia nggak pernah berhenti, dia nggak pernah stop. Terus dia bekerja. Oh, dia nggak punya SK, apa bisa aja. Nah, itu dia, walaupun dia tidak punya SK, kita bantu hari ini. Bantu dengan apa? Surat keterangan aktif. Kita bantu dengan SPTJM berpakai bermaterai pimpinan. Nah, itulah dasarnya. Itu kan menjadi sebuah komitmen kita menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada di Pemkab Aceh Utara. Kita beri kesempatan untuk teman-teman kita. Tentunya harus fair. Tentunya harus jujur. Padaku kan begitu. Kalau memang mereka tidak bekerja, ngapain kita keluarkan surat keterangan aktif? Jadi saya rasa tidak lagi pertanyaan misalnya, dia sudah bekerja setahun, dia bekerja 6 bulan, dia bekerja 3 bulan, apa dia dulunya juga pernah bekerja 10 tahun, apakah perlu kami buat surat keterangan aktif? Itu saya rasa tidak usah lagi pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu, karena sudah jelas itu. Jadi berikutnya adalah 2 tahun secara terus-menerus atau 4 semester gitu, Bu Dewi. Baik, Bapak. Terima Baik, kasih. Sami-sami, di salam. Oke, ada lagi Bapak Ibu Mungkin Pak sekalian? Mul satu lagi Pak Mul. Oh, satu lagi, silakan Pak Sanul. Eh, ada tenaga yang terdata di database BKN, dia sudah daftar di gelombang pertama tapi tidak bisa submit berhubung batas umurnya sudah mendekati pensiun, tidak dipersyaratkan lagi. Apakah bisa daftar di gelombang kedua ini, Pak Mul? Makasih. Oke, makasih Pak Sanul. Jadi kemarin surat itu sudah kita sampaikan kalau nggak salah. Salah satunya ada, kalau nggak salah ada nama bersangkutan Pak Sanul. Coba dicek nanti. Jadi di situ ada keterangannya, ada kodenya kalau nggak salah saya dia sudah memasuki masa pensiun atau sudah mendekati mungkin. Di situ bisa dicek. Jadi karena kami sedang konfirmasi status tenaga non-ASN tidak mendaftar di seleksi tahap ke pertama kemarin, kami sudah kirim konfirmasi. Nanti di status tersebut nanti Pak Sanul kirimkan saja. Kalau memang status yang bersangkutan nanti misal sudah masuk ke masa pensiun, nanti kita kasih kode itu aja. Jadi mungkin dia tidak diberi kesempatan lagi. Ya yang tua ya berarti ya mohon maaf kita juga akan masuki masa tua semuanya. Kita akan mendapatkan konsekuensi tua kita suatu saat nanti juga. Jadi karena kita masih muda, karena aturan juga sama ya kita ikuti sekarang. Karena kita semua akan masa tua, mungkin kita di masa tua kita nggak ada lagi yang akan mendekati kita, tidak ada lagi yang akan memberi kesempatan kita. Mungkin seperti itu Pak Sanul, ketentuannya nanti ada di situ konfirmasi status Pak Sanul ya. Ini tolong Oke, dibuat. makasih. Kalau sudah memasuki pensiun berarti dibuat status ke-9, ke-7 atau ke berapa itu statusnya kalau nggak salah. Ke berapa Pak Sanul statusnya itu ada? 4. Keempat, nah itu dia nanti dibuat aja berarti keempat berarti ada bunyinya di situ. Nanti kami dasar surat itulah kami teruskan ke BKN nanti. Jadi ternyata ya aktif siapa aja gitu. Kita hari ini kan kehilangan status hari ini teman-teman kita banyak nggak daftar kemarin dari penataan non-ASN. Banyak kasus juga di seleksi tahap pertama mungkin nggak ada formasi salah satunya. Makanya tadi Kemenpan dan BKN memberikan solusi. Memberikan solusi bisa mendaftar atau sudah di mapping jabatan itu Pak Sanul. Oke, makasih Pak Sanul ya. Oke.
Oke, bagaimana yang lain Bapak Ibu? Kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit lagi. 11, jam 11 insya Allah kita close pas 2 jam. Assalamualaikum Pak, kami dari Kes Bangpol. Ini mau tanya apa? Kes Bang Pol, ya, Kes Bang Pol, silakan nyalain di ini dulu, unmute dulu Bapak Ibu, biar kita jelas. Mudah-mudahan satu person bisa mewakili semuanya. Iya, Pak, bagaimana jika ada tenaga kontrak yang udah masa jabatannya udah 2 tahun, tapi dia udah ikut CPNS kemarin, gimana Pak? Apa bisa ikut untuk tahap yang kedua? Iya, terima kasih. Di ini dulu, di diagnosa dulu yang bersangkutan. Mendaftar P3A CPNS di tahap kemana dia yang bersangkutan? Apakah yang bersangkutan sampai tahap ke ADM atau tahap ke SKD? Atau sudah tahap SKB? Tahap pertama Pak. Iya, maksud dia mendaftar CPNS kan? Halo? Iya Pak, iya Pak. Mendaftar CPNS atau mendaftar P3K yang bersangkutan? Mendaftarkan CPNS. Iya, sampai tahap mana dia mendaftar CPNS? Sampai tahap pertama, pas ikut tes pertama tapi dia langsung nggak lewat. Ya, dia CPNS, dia tahap pertama adalah ADM, kan ada seleksi Iya, ADM. Setelah iya, dinyatakan lulus ADM, dia ikut SKD. Setelah dia lulus iya. SKD, dia baru SKB. Ini di mana posisinya? Di SKD. Tahap SKD ya Pak. Ya, kalau yang bersangkutan adalah tenaga non-ASN penataan tahun 2022 yang lalu dan dia ikut CPNS saat ini, dia sampai ke SKD dan dinyatakan TMS, dia tidak bisa mendaftar di seleksi tahap kedua. Dia tidak bisa daftar di tahap kedua karena memang aturan seperti itu. Saya sudah sampaikan tadi di slide tadi, sudah sampaikan bahwa ada 4 tadi. 4 kriteria yang memang dibantu untuk bisa mendaftar di P3K tahap kedua. Siapa mereka? Yaitu mereka tidak mendaftar, mereka tidak mensubmit di ASN, baik CPNS maupun P3K. Yang kedua, mereka TMS di ADM P3K. Yang ketiga, mereka TMS di CPNS. TMS, ADM, CPNS. Ya, mereka 3 ini bisa mendaftar di seleksi P3K di tahap kedua. Itu Bu, kalau dia sudah ikut SKD, dia mohon maaf, dia nggak bisa daftar lagi. Karena itu secara sistem itu langsung di blacklist. Kami hanya menyampaikan aturan saja Bapak Ibu sekalian. Karena aturan ini yang kelola adalah Kemenpan dan BKN seperti disampaikan oleh pimpinan tadi barusan. Waktu Pak Kaban sampaikan di arahan pertama. Karena kita tidak punya kewenangan. Tetap kewenangan itu ada di Kemenpan dan BKN semuanya. Begitu mungkin Bu yang dari case Bang Pol Bu ya. Iya, Pak. Tapi kan kalau misalnya tadi kan dari SKD kan nggak bisa lagi. Kalau misalnya ADM, siap ADM kan TMS, siap tuh kan langsung nggak lewat. Itu gimana, Pak? Iya, Pak Ibu, kalau dia yang bersangkutan ikut CPNS, ya kan, dia mendaftar, dia adalah seleksi ADM. Pada disitulah dinyatakan. Kalau dia dinyatakan lulus ADM, tentunya dia ikut SKD, gitu loh. Kalau dia dinyatakan misalnya TMS di ADM, dia nggak bisa ikut SKD. Disitulah. Kalau status dia nggak bisa ikut SKD, berarti status dia TMS di ADM. Dia TMS di ADM bisa ikut P3K di tahap kedua. Tapi kalau dia lulus di ADM, dia ikut di SKD, di situ dia TMS di SKD tetap nggak bisa ikut di CPNS di P3K tahap kedua. Itu Bu. Betul. Iya betul Bu. Oke Bu ya, seperti itu Bu di case Bang Po. Terima kasih. Sami-sami Bu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kita punya waktu sebentar lagi mungkin kita beri kesempatan sampai selesai semua nggak ada pertanyaan sampai selesai semuanya puas. Dasar keris. Gimana Ibu yang lain? Dari Bu Nisa tuh dari DPM PKB Pak ada? Iya, Bu Nisa silakan Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam Pak Said. Lanjut Iya, Pak Said. ini mau nanya Pak Mul ya. Ada Siap. kami tenaga kebersihan. Tenaga Mm-mm. kebersihan. Pendidikannya SD 1 orang, SMP 1 orang. Jadi Oke. formasinya nggak ada. Jadi statusnya apa kami buat ini? Oke. Ah, Apa? Makasih Pak Said. Mungkin langsung saya Iya, jawab nih. Pak iya. Said ada terima yang saya kirim ke Pak Said. Data Ada, yang saya ada, kemarin. ada, Kalau ada. nggak salah data yang bersangkutan itu 2 orang itu sudah di mapping jabatannya. Apa Oh, jabatannya? Coba dibaca.
Sudah di mapping jabatan sama BKN sama Kemenpan kalau nggak salah saya. Itu tinggal Pak Said jawab, kasih kode. Kalau ini satu disetujui aja kalau tidak salah. Oh iya, ya Pak Mul. Pengelola umum operasional. Ah, itu dia jabatannya. Satu lagi, Ya sama Pak Mul. Dua-dua sama. dia Satu SD orang kan? Hardiansah dan Khalid Mm-mm. Sanjani. Betul sekali. Sama. Berarti statusnya kodenya satu ya? Disetujui aja. Kalau misalnya tidak disetujui yang lain, berarti kita anggap ada yang meninggal. Oh Ada iya. kadang-kadang statusnya memang dia sudah pensiun, kadang dia tidak aktif lagi, ada kadang dia sudah lulus di CPNS. Itu dia jawabannya Pak Said. Ya, Jadi terima kasih. Oh, siap. Ya. itu jabatan sudah di mapping oleh BKN. Yang penting Pak Said, tugas Pak Said sekarang, teman-teman yang saya kirim surat kemarin, secepatnya kami sampaikan ke kami. Semakin lambat disampaikan ke kami nggak bisa konfirmasi ke BKN dan kami harus buat SPT-nya juga bahwa yang bersangkutan yang kami kirim surat kemarin itu ternyata saat ini aktif sekian orang, tidak aktif sekian orang. Baru nanti kami mengeneratnya itu mengupload dokumen SPT dan dokumen yang Bapak Ibu sampaikan ke kami yang kami kirim kemarin. Itu baru dibuka datanya Pak Said. Kalau data itu nggak di kami kirim dalam beberapa hari ini, data itu nggak dibuka. Kalau nggak dibuka, otomatis nggak bisa daftar teman-teman kita yang tadi Pak Said sampaikan lulusan SD, lulusan SMP, itu dia. Itu mungkin Pak Said. Itu Ya, kayak baik Pak Mul. akibat, Terima kasih. ya akibatnya kemarin seperti itu tidak mendaftar, tidak bisa mendaftar di seleksi tahap pertama karena memang tidak ada formasi Pak Said ya. Ya, Itu mungkin. Oke, makasih Pak Said. ya sama Pak Mul. Oke, lanjut. Bagaimana dengan OPD yang lain, dinas yang lain? Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang memang unek-unek yang mau disampaikan. Nanti Bapak Ibu sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi harus bisa apa yang kami sampaikan di forum ini nanti ditindaklanjuti ke teman-teman kita yang tenaga non-ASN yang tidak daftar di penataan. Oke, bagaimana yang lain? Adakah? Kalau sudah tidak ada, berarti alhamdulillah sudah selesai semua. Kita anggap kita pari kalau sudah tidak ada. Bagaimana dinas yang lain? Bang Rajali, ada terkonfirmasi? Ada dinas yang mau bertanya? Belum Ini ada, Pak. dinas pertanian tangannya nggak diturunin, kayak tangannya tinggi nih. Dinas Pertanian, apakah mau ditanyakan lagi pertanyaannya? Ini masih ada tangannya belum diturunkan. Oh iya ada Pak, dari Abi Zika nih. Ada satu orang lagi yang mengangkat tangan, raise hand. Silakan Pak Abi. Assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam Pak Haji, siap Pak Haji. Siap Pak Haji. Ini kan mau nanya sedikit nih. Siap Pak Haji. Lanjut. Tahap pertama udah daftar, udah submit, udah semuanya lah, tinggal ikut tes. Tapi di hari ikut tes nggak berkesempatan untuk ikut tes, nggak bisa ikut tes. Bisa nggak daftar tahap kedua? Ya itu Pak Kabit yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Haji. Ini sepertinya masuk dalam tahap masukan ini sepertinya. Masukan dalam artian, memang dalam aturan belum ada. Seperti misalnya dia tidak bisa ikut di seleksi, sudah daftar, sudah semuanya mungkin pada saat dia akan mengikuti ujian, di situ mungkin banyak kendala dan kami dapat laporan, termasuk ada yang sakit, ada yang memang terlambat, ada memang sesuatu hal terjadi dia tidak bisa hadir di seleksi tahap pertama. Jadi kami dari ini belum ada arahan terhadap hal tersebut. Tapi nanti mungkin Pak Haji kami coba sampaikan ke BKN, apakah orang teman-teman kita yang termasuk dalam kelompok tadi, dalam kelompok ini apakah nanti bisa dibantu ataupun bisa dibantu untuk bisa mendaftar di seleksi tahap kedua. Karena berkesempatan ini saya rasa ini masukan mungkin ya, nanti kami sampaikan ke BKN Pak Haji, nanti kami Terima sampaikan kasih. dan Kemenpan mudah-mudahan diakomodir karena secara ketentuan belum masuk ini Pak Haji. Jadi teman-teman kita yang sudah mendaftar dia pada saat dia mau ikut seleksi tiba-tiba kemarin kami dapat laporan juga ada yang sakit, memang ada yang sakit pagi yang nggak bisa masuk, ada memang yang bersangkutan nggak bisa hadir karena udah sakit di rumahnya, ada yang bersangkutan karena ikut ujian terpaksa, yang bersangkutan harus keluar mual, ya banyak kendala mungkin.
Jadi berdasarkan laporan tersebut, nanti kami coba tindak lanjut ke BKN dan Kemenpan. Mudah-mudahan teman-teman diakomodir. Mungkin begitu Pak Haji ya. Itu masukan mungkin Ya, kami terima nanti. Makasih Pak Haji. ya, maka sama-sama Pak Mul. Oke, baik. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Kalau memang tidak ada, ini sebagai statement, closing statement Bapak Ibu sekalian, pada prinsip kita terakhir adalah diharapkan teman-teman yang bekerja di Pemkab Aceh Utara yang mereka tidak terdata dalam non-ASN kemarin, itu yang sudah bekerja di 2 tahun secara terus-menerus, itu mohon dibantu untuk bisa mendaftar di seleksi tahap kedua. Ini Bapak Ibu yang mohon dibantu, tetapi lagi-lagi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya betul-betul sudah bekerja. Yang selanjutnya mereka yang sudah mendaftar masuk dalam pendataan non-ASN kemarin dan mereka memang TMS, mereka tidak mensubmit, mereka tidak mendaftar di seleksi tahap ke pertama P3K, itu mungkin disampaikan bahwa bisa mendaftar di tahap kedua dengan konsekuensi, yaitu dengan memberikan data konfirmasi status mereka sehingga bisa kita teruskan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah ini teman-teman yang memang tidak lulus di seleksi tahap pertama dan tidak lulus di seleksi tahap kedua, mereka dipertimbangkan. Saya ingatkan kembali bahasanya adalah dipertimbangkan menjadi tenaga paruh waktu. Maka adapun tentang masalah mekanisme paruh waktu tersebut sampai saat ini kita belum ada ketentuan, baik dari Kemenpannya, baik dari BKN-nya. Hari ini belum ada ketentuan khusus mengatur terhadap tenaga paruh waktu. Tapi lagi-lagi prinsipnya adalah di tahun 2025 tidak ada lagi tenaga kontrak, tidak lagi tenaga honor bakti murni, kemungkinan besar mereka akan diarahkan menjadi tenaga paruh waktu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Ini sebelum kita tutup, ini kenapa ini di pustaka gimana? Ini pustaka ya? Iya Pak ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak. Ini Silakan, Bu. apabila sudah terdaftar tes CPNS, tapi tidak lewat ADM. Jadi untuk tes P3K tahap 2, apa harus buat akun baru? Iya, Mas. Terima kasih, Ibu. Masalah akun baru itu tinggal disesuaikan aja. Sepertinya itu tidak usah lagi akun baru. Yang bersangkutan bisa lanjut ke mendaftar di akun pertama itu buka aja di ID terakhirnya itu. Di pada submit terakhir itu bisa dibuka. Cuman kalaupun saat ini yang penting pastikan Bapak Ibu sekalian, pastikan yang bersangkutan sudah mendaftar di CPNS dan dia TMS di ADM, pastikan dulu itu. Kalau dia TMS di ADM, dia bisa mendaftar di seleksi tahap kedua P3K tersebut. Tetapi dia berdasarkan pendataan. Yang bersangkutan dia masuk dalam pendataan, non-ASN, dia mendaftar di CPNS, namun dia TMS di ADM, itu bisa mendaftar di seleksi P3K tahap kedua. Namun saat ini belum bisa diteruskan, Bu. Belum bisa mendaftar. Kenapa? Karena kami sedang konfirmasi status. Kami ke pustaka, kalau nggak salah sudah saya kirimkan surat juga. Ke pustaka. Ada beberapa orang, teman-teman kita di pustaka itu, status ada salah satu orang itu, kalau nggak salah saya, dia statusnya terkonfirmasi tidak TMS di seleksi administrasi CPNS. Nanti mohon Bapak Ibu terus buat di situ statusnya. Apakah dia masih aktif? Apakah dia memang, kalau kata-kata disetujui berarti dia bisa ikut ketiga, seleksi tahap kedua. Kalau disetujui. Nanti cek lagi ya surat yang saya kirim konfirmasi status tenaga non-ASN yang saya kirim ke Dinas Perpustakaan Bapak Ibu ya. Mohon hari ini suratnya dikirim kembali ya. Batas Iya, waktu Pak. hari Iya, ini Pak. 19. Itu mungkin Bu yang di pustaka Bu ya. Iya, Maaf Pak. Pak Mul, Iya. Pak Mul, untuk yang belum terdata, akunnya bisa pakai akun yang kemarin aja ya. Dia kan Yang ikut belum CPNS, tapi nggak lewat ADM, belum terdata di BKN, itu bisa lewat pakai akun yang lama, bisa dia masuk pendataan nggak? nggak masuk pendataan. Kalau dia nggak masuk pendataan, dia sebetulnya masih free, dia masih bebas sepertinya kalau kalau saya melihat. Karena status dia tidak masuk pendataan. Kalau dia Ya. tidak masuk pendataan non-ASN dan dia sudah mendaftar di CPNS, itu Ya. bahasanya mungkin dicoba aja, Bu. Kan dicoba dalam artian gini, dia tidak masuk dalam kategori yang saya sampaikan tadi.
Karena Ya. dia yang pertama dia tidak terdata sebagai non-ASN, yang kedua dia sudah bekerja mungkin 2 tahun secara terus-menerus, yang Ya. ketiga dia sudah mendaftar CPNS, namun Ya. TMS kan begitu masalahnya. Ya. Nah, Ya. itu dia masalahnya. Tapi kalau dalam hal ini saya menyarankan ke Ibu Dewi, coba yang bersangkutan didaftar aja kembali di seleksi tahap kedua ini, apakah dia masuk atau enggak. Kalau dia tidak bisa mendaftar, berarti data dia sudah di blacklist di CPNS. Itu. Oh, ya, Karena ya. itu di luar skenario kita pembahasan hari ini. Nah, yang bersangkutan pada sudah tahu misalnya mereka, karena 2 tahun, seharusnya mereka jangan daftar di CPNS kan seharusnya kan. Karena ketentuan terus berubah ini gitu Bu Dewi. Ya. Tapi memang dia ADM kemarin nggak lewat Pak Mul. Tapi karena yang bersangkutan tidak masuk dalam pendataan sehingga dia nggak ada data Bu Dewi. Dia datanya bebas, masih bebas. Oh ya, boleh Pak Ah, Mul. itu dia mungkin. Tapi pada saat ada mendaftar di P3K tahap kedua ini dia terbaca lagi datanya. Nanti bisa di backlist kemungkinan besar. Tapi saran saya dicoba aja daftar dulu. Kalau memang bisa berarti alhamdulillah. Ya, Itu mungkin Bu Dewi. ya. Makasih Pak Mul. Sama Bu Ya. Dewi. Ya, ya, Assalamualaikum Pak. Ini Kes Pampol tanya lagi Pak Mul. Boleh, silakan Bu. Ya, Pak, ini kan ada honorer yang ijazahnya SMP, yang tahap kedua ini yang ikut Pak. Jadi gimana di aplikasi nggak ada pilihan SMP? Emang nggak ada pilihan SMP, Bu. Kemarin ke Pol ada terima surat nggak yang kami kirim status? Ada Pak, 3 orang ini Pak yang nggak Ada nama mendaftar tahap bersangkutan pertama. nggak? Ada nama bersangkutan nggak? Ada nama bersangkutan. Hendra Saputra Pak. Ada nama yang bersangkutan nggak di situ? Ada betul. Kalau ada, secepatnya Bapak Ibu itu surat kami itu dibalas surat ke Pak Sekda. Mohon dibalas suratnya, itu statusnya, itu kodenya diisi. Kalau disetujui, nanti kami rekap, secepatnya kami kirim ke BKN dan ke Menpan. Setelah kami kirim SPTJM 1 lagi, baru itu dibuka aksesnya. Kalau aksesnya nggak dibuka, nggak bisa daftar Ibu di Kesbang Pol, itu dia. Kan data yang kami kirim secepatnya dikirim balik hari ini harus sudah di BKPSDM data yang terkonfirmasi kemarin Bapak Ibu sekalian di OPD, yang data kami kirim melalui WhatsApp kepada OPD masing-masing itu dari kemarin statusnya sampai dengan hari ini mohon dikirim kembali status tenaga penadaan tenaga non-ASN tersebut. Ada baik yang Pak. ada konfirmasi bersangkutan memang tidak lulus ADM di CPNS. Ada yang bersangkutan statusnya adalah tidak mensubmit ataupun tidak mendaftar di CPNS maupun P3K. Itu mohon dibalas statusnya. Kalau memang dia aktif, satu aja ditulis satu, berarti selanjutnya disetujui kalau nggak salah itu Ya penjelasannya. betul Ya, satu kodenya. Ya baik Pak. itu dia. Mohon dibantu Oke. Ibu biar cepat kami kirim ke Ya, kami oke, cepat kami juga balas hari teruskan ke ini Pak Mul. BKN. Yuk, Baik Pak. makasih. Yuk, makasih yuk. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Masih adakah yang lain? Ini kita 2 menit lagi Bu ya, sebelum jam 11. Kalau memang sudah tidak ada, kita berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Sudah tidak lagi ya? Oke lah. Masih ada Bu? Oke. Ya. Oke, sudah habis Bang Rajali, waktu kita udah jam 11. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tolong nanti sampaikan ke pimpinan, diteruskan ke teman-teman kita non-ASN. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi dan di ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan sehat terus dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian, pegawai atas kekurangan dan lebih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Gimana Bu Sekdi? Sudah habis? Oke Pak Mul, makasih. Sami-sami, yuk semuanya diizinkan untuk live.